Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Armianto Gani dengan NIM 811422122. Saya dari kelas A, jurusan Kesehatan Masyarakat, kelompok 1 mata kuliah Wawasan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ali Ibrahim dengan NIM 811422035 dari kelas A. Di sini saya kelompok 1 mata kuliah Wawasan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadia Zara Lamri dengan NIM 811422099 dari kelas A, kelompok 1 mata kuliah Wawasan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Salsabila Suma, NIM 811422116, kelas A, kelompok 1 dalam mata kuliah Wawasan Budaya. Perkenalkan, nama saya Elvin Hasan dengan NIM 811422162. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Wawasan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari Kelas A, kelompok 1 Wawasan Budaya. Oke, kali ini kami sedang mengunjungi suatu tempat, yaitu Museum Purbakala Provinsi Gorontalo. Nah, bisa kita lihat bangunannya sebelah sana teman-teman. Sangat besar. Ya. Oke. Sekarang kita akan mengunjungi tempat itu. Let's go. Halo semuanya. Jadi sekarang kita sedang memasuki Museum Purbakala Provinsi Gorontalo. Saat baru masuk, kita akan disuguhi dengan pemandangan relief historiografi yang dimana relief tersebut menggambarkan asal-usul Gorontalo, dan juga ada patung-patung pahlawan di depan reliefnya loh, seperti patung Bapak Haji Nani Wartabone yang dimana beliau merupakan seorang pahlawan nasional asal Gorontalo. Beliau memimpin rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942 yang sekarang diperingati sebagai Hari Patriotik. Lalu ada patung Letkol Jaludin Tantu yang merupakan seorang penerbang TNI Angkatan Udara yang gugur saat menjalankan tugas menerbangkan pesawat Hercules C-130B dengan kode ekor T-1307 dalam misi penerjunan pasukan payung ke Kalimantan Utara atau Malaysia pada masa kampanye Wikora. Dan juga ada patung Bapak Hans Bagi Yasin yang merupakan seorang pengarang, penyunting, dan kritikus sastra. Karena kiprahnya di bidang kritik dan dokumentasi sastra, beliau dijuluki sebagai Paus Sastra Indonesia. Masuk ke bagian koleksi foto. Pada bagian ini banyak foto-foto atau dokumentasi dari bangunan ataupun tempat-tempat yang memiliki nilai sejarahnya, seperti foto Masjid Agung Baitur Rahim berikut ini. Masjid ini didekorasi untuk menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Ngeraif pada tahun 1927. Masjid Agung Baitur Rahim merupakan salah satu masjid tua yang didirikan bersamaan dengan pemindahan kota kerajaan oleh Raja Batu Tihe, tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 1728. Hah? Kok ada kerangka sih? Eits, itu bukan kerangka manusia asli ya. Itu hanya replika kerangka manusia Uluhuta, yang dimana kerangka aslinya ditemukan di desa Uluhuta, kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango. Hingga tahun 2010 di situs Uluhuta telah ditemukan kerangka manusia sebanyak 12 individu. Tidak hanya mempunyai koleksi foto dan juga kerangka, di Museum Purbakala Provinsi Gorontalo ini juga ada koleksi etnografi berupa senjata tajam seperti tombak, parang, balado, dan sebagainya. Kalian sudah pada tahu nggak apa itu balado? Balado merupakan senjata dengan ukiran pandungo atau gagang yang bermotif mahkota. Makna motif mahkota adalah berwibawa atau perkasa. Artinya pemegang senjata ini akan kelihatan perkasa. Bentuk mata besi lurus, tebal di bagian tengah, serta kedua sisi dan ujungnya tajam. Balado memiliki kesaktian pada saat bulan sabit. Mata besinya dapat bercahaya.
Pantangannya adalah tidak boleh disentuh oleh wanita sama sekali. Lalu ada koleksi etnografi lainnya yang bernama wamilo. Wamilo merupakan sejenis parang dengan mata besi berbentuk panjang rata dan salah satu sisinya tajam. Pandungu atau gagangnya terbuat dari kayu kuning menggunduh, berukuran kurang lebih 8 cm dan agak bengkok sedikit. Sarung kayu dari kayu kuning sebagai pasangan wamilo bermakna lembut dan bahagia. Sekarang kita masuk ke bagian koleksi lukisan. Pada bagian ini banyak terdapat lukisan-lukisan yang sebagian besarnya menggambarkan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu. Dan ada juga lukisan yang menggambarkan budaya Gorontalo yang sudah ada dari zaman dahulu, seperti lukisan Tumbilo Tohe. Tumbilo Tohe merupakan perayaan pasang lampu di halaman rumah dan di jalan-jalan yang menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Tumbilo Tohe merupakan tradisi masyarakat Gorontalo yang diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke-15 Masehi. Tradisi ini dilaksanakan pada 3 malam terakhir menjelang Lebaran Idul Fitri, yaitu pada tanggal 27 hingga 30 Ramadan, mulai maghrib hingga menjelang subuh. Lalu ada lukisan Manuli Askali yang merupakan penjual tikar dan juga merupakan maestro Tanggomo. Tanggomo merupakan sastra lisan bahasa Gorontalo yang diungkap secara berirama, berbentuk puisi naratif dan tidak terikat oleh baris. Tanggomo berisi peristiwa dan kejadian yang sumber ceritanya berasal dari peristiwa nyata, cerita rakyat, dan rekaman pencerita. Dan juga ada lukisan cincin bertua. Lukisan ini menggambarkan peristiwa janji Uduluwa Limolo Puhalaa atau perjanjian perdamaian Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Limutu setelah perang saudara yang menghabiskan waktu hampir 2 abad. Perjanjian perdamaian ini diungkapkan dengan penyatuan 2 buah cincin emas yang dibuang ke Danau Limboto. Di Museum Purbakala juga banyak memiliki koleksi numismatika berupa uang koin atau uang logam dan juga uang kertas. Seperti uang koin 1 sen Wilhelmina ini yang dipamerkan di Museum Purbakala. Penggunaan huruf Arab dalam uang koin Hindia Belanda ini disebabkan karena masyarakat Indonesia pada zaman dahulu lebih mengenal huruf Arab dibandingkan huruf Latin. Naik ke rumah panggung yang ada di museum ini. Dalam rumah panggung ini terdapat banyak atribut adat untuk pernikahan, salah satunya modutu dan modepita maharu yang berisi hantaran yang dibawa dengan usungan dari bambu kuning.